Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, kita daring kembali karena memang ini di rolling yang mana kita waktu minggu yang lalu kita sudah PTM dan untuk kali minggu ini kita di rolling sehingga kita daring. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan niatan dan harapan kita benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ala hadiniyah bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzubillahi. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi berikutnya yang mana minggu yang lalu kita sudah membahas tentang takwa ya, hadis tentang takwa. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya yaitu tentang hadis tentang niat. Ya, hadis tentang niat. Anak-anak bisa membuka buku paket di halaman 65. Jadi, anak-anak sekalian, niat itu salah satu tolak ukur untuk mengesahkan sebuah kegiatan atau ibadah, terutama sholat, puasa, dan yang lainnya. Di sini sudah dijelaskan di halaman 65 awal mula hadis tentang niat ini muncul berkenaan seorang laki-laki yang hijrah ke Makkah, dari Mekah ke Madinah dengan niatan hijrah ini untuk mencari wanita untuk dinikahi, yaitu Ummu Hais ya, yang ingin dinikahinya. Namanya seperti itu. Meskipun latar belakang munculnya niat ini dari seorang laki-laki yang berniat hijrah untuk mencari wanita, tetapi dalam hukum niat ini tidak artinya ini berlaku untuk semua orang. Ya, sering kita mendengar bahwa suatu ibadah itu tidak akan diterima kecuali dua hal. Ya, yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah itiba. Baik, kita lanjut di halaman 66. Terkait ikhlas, ini adalah amalan hati, yaitu niat yang mana dalam hati ini Allah yang tahu. Contoh, usolli fardol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Ini adalah niat yang mana kita tunjukkan kepada Allah bahwa saya ini sholat maghrib. Jadi anak-anak harus tahu ya, letak niat itu dalam hati. Jadi ketika anak-anak sekalian waktunya ibadah sholat itu diucapkan tapi tidak didasarkan dalam niat dalam hati, itu ibadah tidak sah. Ya, diingat-ingat. Jadi ketika niat sah itu ketika niat dalam hati. Jadi ketika anak-anak sekalian berucap, ini namanya azam, sesuatu yang diucapkan terlebih dahulu. Kemudian ketika lafadz itu takbiratul ikram dilakukan, disitulah niat dalam hati diucapkan. Dalam hati usolli fardhol maghribi. Nah, niat itu di dalam hati. Ketika mengucapkan itu hukumnya sunnah. Jadi niat itu di dalam hati. Sehingga yang tahu hanyalah Allah. Jadi ikhlas atau tidak ya yang tahu hanya Allah. Jadi amal ibadah itu bisa dikatakan diterima itu ada dua hal, yaitu ikhlas dan itiba. Di sini sudah jelaskan bahwa sedangkan itiba ini berkaitan dengan amalan lahir, apakah ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau belum. Kemudian secara bahasa niat berarti al-qasdu dan
iradah, ai maksud dan keinginan, juga dikatakan dengan apa namanya? Maksud dan keinginan hati. Jadi niat dapat diartikan dengan maksud yang terdapat dalam hati seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi ini terkait ibadah ya. Kita itu ibadah, sholat, puasa dan yang lain itu benar-benar ibadah karena Allah atau ibadah karena ingin dipuji, mendapatkan pujian dari orang lain, dari teman atau bagaimana. Jadi niat ini harus benar-benar ditata. Niat yang terkait dengan ibadah, ya, inilah istilah yang dimaksud para fikih mengatakan bahwa syarat pertama adalah niat. Ini ibadah ya, ibadah sholat. Kemudian niat ini membedakan antara satu ibadah dan ibadah lainnya. Jadi ketika niat ini diucapkan, ketika melakukan ibadah, ini untuk membedakan bahwa saya ini niat puasa, bahwa saya ini niat sholat maghrib, bahwa saya ini niat haji. Ya, seperti itu. Jadi niat itu dalam ibadah ini untuk membedakan. Ya memang sama semuanya ibadah. Tapi dalam arti kegiatan ini berbeda. Kalau puasa itu tentang menahan diri untuk tidak makan dan minum. Tapi ketika niat sholat ini tentang menyembah, tentang ruku, tentang sujud kepada Allah. Ketika niat, ketika kita haji ya kita di Mekah. Jadi niat itu kita ucapkan, kita lafadzkan dalam hati. Karena niat itu memang untuk antara kita dan Allah yang mengetahui. Kalau kita diucapkan dari luar ini namanya azam ya. Jadi ini bersifat sunnah. Kayak sholat tadi, usolli fardul maghribi ini sunnah. Kayak wudhu itu juga sunnah diucapkan. Tapi ketika basuhan pertama, ketika wudhu dalam kena wajah, muka yang pertama itu hati harus sudah berniat. Nawaitul wudhu. Itu pun dengan takbiratul Allah. Ketika lafaz Allah, disinilah niat kita dilafatkan dalam hati. Sholli fardul maghrib. Kemudian yang kedua, niat yang terkait kepada siapa ibadah ditunjukkan. Ya ini yang saya maksud, bahwa kita itu ibadah ingin dipuji atau memang hati ikhlas karena Allah. Jadi kita biar bisa menilai, bisa membedakan bahwa niat itu kita menentukan bahwa ini ibadah A, ini ibadah B, ini ibadah C. Kemudian sedangkan kita ibadah itu ya kita tujukan kepada siapa? Kepada Allah atau kepada orang lain. Jadi kalau kepada orang lain ya tidak menutup kemungkinan kita ingin dipuji. Anak-anak sekalian, jadi ini tentang ibadah. Ini kalau berkaitan dengan sosial, Bapak berharap ketika anak-anak semua ini melakukan kegiatan yang artinya baik, tolong diniati dengan baik. Contoh, saya ingin bermain bola, katakanlah. Kita niatkan silaturahim sehingga kita akrab, kita rukun dengan teman-teman sementara teman-teman seangkatan. Kemudian kita niatkan mencari teman. Jadi kita ingin melakukan sesuatu itu harus kita niatkan. Kita nggak boleh kita ingin main niat ingin cari musuh, ini salah. Jadi tolong niat ini benar-benar ditata. Memang kalau di ilmu fikih niat itu harus diucapkan dalam hati. Ya, diingat-ingat, diucapkan dalam hati. Nawaitul wudu'ah. Hati yang berbunyi, hati yang melafazkan. Ketika ada seorang ini mengucapkan di mulut di luar, ini adalah sunnah. Ini untuk mendorong supaya hati ini niat, ya niat. Yang A melafalkan hadis tentang niat. Ya ini Bapak bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilam ro'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Nah, sekarang kita cari artinya di halaman 67. Rasulullah bersabda, semua amal bergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrah karena dunia yang ia tuju atau wanita yang ingin dinaikinya, maka ia akan mendapatkan apa yang diniatkannya tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita mulai berbenah sekarang ya anak-anak ya, khususnya kelas 4. Ini Bobong diingatkan tentang hadis niat. Tolong anak-anak semua baik laki-laki maupun perempuan kelas 4A, 4B, 4C, 4D, mari kita tata niat kita. Kalau anak-anak sekalian ketika PTM, contoh ini, berangkat tidak ada niat, hanya ingin bertemu teman, ya udah yang didapat hanya bertemu teman. Tapi kalau di rumah kita sudah meniatkan bahwa saya ingin sekolah, ingin mencari ilmu, insya Allah yang didapat ya ilmu. Jadi ini sudah ada hadis. Jadi semua amal tergantung pada niatnya. Anak-anak sekalian ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tapi niatnya kepingin seseorang itu senang, mungkin saudara kita senang, ataukah mungkin kedua orang tua kita senang. Insya Allah akan tercapai. Karena memang niatnya bagus. Nah, seandainya Pak, kalau niatnya jelek, ya bisa jadi yang didapat ya juga jelek. Bisa jadi ya tidak dapat apa-apa. Yang jelas, suatu amal itu tergantung pada niatnya. Jadi tolong niatnya anak-anak ditata. Niat yang baik, niat yang baik, niat yang baik. Insya Allah yang didapat ya yang baik-baik. Saya belajar, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun belajar supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Ya dapat ilmu. Apa sih definisi ilmu itu? Ilmu itu adalah sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah ilmu. Kita masih kecil tidak tahu ini apa. Padahal ini adalah piring. Kecil kita tidak tahu ini buah apa. Ternyata apel. Ya kita lama-lama tahu. Kenapa kok tahu? Karena lingkungan. Karena sesuatu kita dihadapkan dengan lingkungan sehingga sesuatu kita itu tak sengaja kita dapat. Itulah ilmu. Sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah ilmu. Jadi mari kita tata niat kita anak-anak sekalian untuk supaya sesuatu yang kita dapatkan ini ya benar-benar kembali kepada kita dengan yang baik. Niat baik ya dapatnya baik. Seperti itu. Karena sudah ada hadis tentang seperti ini ya kita benahi. Kita sekolah. Kita niatkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Insya Allah didapat. Baik anak-anak sekalian, sementara ini yang bisa Bapak sampaikan tentang niat. Anak-anak bisa membaca, mengulas kembali atau mungkin mufradat atau kosakata. Arti atau lafadz pada kolom kotak di halaman 67, bisa membaca 66, 67. Biar lebih mendalam lagi bahwa niat itu kita benar-benar tata supaya tidak ada istilahnya hal yang kurang baik. Contoh kita ibadah supaya dipuji, ini salah. Ya kita ibadah ya karena Allah. Jadi maka dari itu apakah ada Pak? Ada, pasti ada. Siapa ya tidak tahu. Yang jelas mari kita tata niat kita ibadah benar-benar karena Allah. Terima kasih. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita semua, keluarga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dan mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Baik anak-anak sekalian, terima kasih dari Bapak. Tetap semangat untuk belajar ya. Semoga menjadi anak yang ilmunya bermanfaat, menjadi anak yang soleh, ahli Quran, bisa membahagiakan kedua orang tua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.